Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Astri Sofia Nabila, dan kelompok saya terdapat Muhammad Rifki Fauzan, Adli Lutfianto atau Syabiranti, Jenny Amelia Putri, dan Selen Maluku Sultan. Pertanyaan yang pertama, jika cluster memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang dapat mungkin digunakan cluster untuk memasarkan produknya. Jadi dalam menambah peralatan pengolahan, pasti jumlah barang yang diproduksi juga dapat meningkat. Oleh karena itu, outlet yang dapat digunakan dalam memasarkan produk yaitu dapat melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Juga dapat dilakukan secara offline seperti toko grosir dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebutkan dua kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk perusahaan. Kemudian proses berikan dua keuntungan dan dua kerugian untuk setiap jenis organisasinya. Jadi terdapat perusahaan perorangan. Kelebihan dari perusahaan ini yaitu pendirinya perusahaan perorangan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Biasanya syarat perizinan di pemerintah daerah lebih ringan. Terus terdapat kekurangannya juga seperti memperoleh modal dari pihak luar itu sulit karena perusahaan perorangan ini ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi pinjaman dari perbankan itu relatif sulit, terutama dalam jumlah waktu yang besar. Selanjutnya, yang kedua itu adalah perusahaan berbentuk CV atau perseroan komanditer. Kelebihannya yaitu terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar. Terus kekurangannya yaitu sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu dan relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh petani kemiri penebangan pohon kemiri asli dan menggantinya dengan varietas pohon yang lebih baik. Pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 ton per hektar pohon. Pohon kemiri yang ditingkatkan dapat menghasilkan sekitar 1.250 ton per hektar. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk memulai memproduksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti kebun asli dengan pohon yang lebih baik dengan asumsi harga rata-rata $3 per ton. Terus biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Selanjutnya, jadi diketahui pohon asli di sini 750 ton per hektar. Waktu yang dihasilkan atau waktu yang dibutuhkan sampai panen yaitu 7 tahun. Harga rata-rata $3 per ton, biaya modal $3.000, terus 750 pon dikali $3 ini menghasilkan $2.250. $2.250 ini dikali 7 tahun menghasilkan $15.750. Terus waktu yang diperlukan untuk menutupi investasi sebesar $15.750 ini yaitu dengan rumus investasi dibagi hasil panen selama 7 tahun, yaitu menghasilkan 7,2 tahun. Waktu yang diperoleh untuk memulihkan investasi itu belum termasuk biaya penanaman yaitu 7 tahun lagi, ditambah dengan 4,2 tahun yaitu 11,2 tahun. Selanjutnya, jika termasuk biaya penanaman, maka $15.750 ditambah $3.000, terus dibagi $3.750 menghasilkan waktu 5 tahun. Maka waktu untuk memulihkan investasi keseluruhan adalah 7 tahun, tambah 5 tahun, yaitu 12 tahun. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian, pertanyaan yang keempat adalah bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Rian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen mereka. Jawabannya adalah 4 spesialis yang harus dimiliki oleh Brian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen mereka ialah spesialis keuangan yang bergerak mengatur keuangan dalam berbagai aspek. Selain itu juga terdapat spesialis strategi yang memiliki peran penting dalam mengatur strategi produksi maupun manajemen dalam pemasaran. Spesialis strategi sangat diperlukan karena kesuksesan dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang tepat. Spesialis kinerja atau SDM dari perusahaan juga berfungsi untuk mengawasi cara kerja dari perusahaan tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui kendala atau proses yang terjadi di lapangan atau pemrosesan produksi. Next. Spesialis teknologi informasi juga memiliki peran yang tak kalah penting di mana saat perusahaan tidak lagi hanya bergantung pada SDM, melainkan beberapa pekerjaan yang dapat diusahakan melalui teknologi atau alat agar pekerjaan lebih efektif dan efisien. Tak lupa spesialis ini perlu bekerja sama dengan spesialis kinerja atau SDM untuk memantau cara kerja serta mengkomunikasikan bagaimana alat dapat bekerja. Next.
Pertanyaan yang kelima, menjalankan operasi peternakan dan persamaan kebun kemiri, Foxstats telah membaca tentang beberapa operasi pengembalaan ternak di kebun mereka. Ketika petani melakukan ini, rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon hasil kemiri per hektar. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan sapi telah dijual seharga $1,5 per pon selama periode yang sama. Yang pertama, jika Foxstats tetap melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pon? Berikut merupakan cara perhitungannya dengan memperoleh hasil kerugian sebesar minus $13.825. Next. Selanjutnya, kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak. Diketahui dalam 5 tahun terakhir, kemiri dapat menghasilkan $3 per pon. Maka kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak yaitu $3 dikali dengan 10.500 menghasilkan $31.500. Selanjutnya, berat total yang harus dihasilkan dari ternak dibandingkan dengan hasil kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri. Diketahui sapi terjual dengan harga $1,5 per pon dan kerugian yang diterima adalah $31.500. Maka berat total yang harus dihasilkan dari ternak untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri yaitu $31.500 dibagi dengan $1,5 menghasilkan 21.000 pon. Selanjutnya, jika Foxstats dapat mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapapun yang harus diperoleh setiap ekor saat digembalakan, diketahui kemiri mengalami kerugian 50 pon per hektarnya sehingga diperoleh setiap ekor sapi saat merumput adalah 50 pon. Next. Selanjutnya, apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Yang pertama, tingkat konsumsi semakin meningkat sehingga permintaan pasar semakin tinggi karena daging sapi merupakan salah satu komponen penting dalam berbagai pengolahan produk, sehingga keuntungan yang didapatkan semakin banyak. Kemudian, sapi mudah beradaptasi dengan lingkungan walaupun panas atau dingin sehingga perawatan lebih mudah. Dan terakhir, apa kerugian mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Yang pertama adalah modal yang diperlukan cukup besar dan memerlukan lahan yang cukup besar. Next. Pertanyaan yang keenam, sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang memungkinkan berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis. Yang pertama ada melakukan bisnis yaitu seperti lembaga keuangan, bank dan non-bank, pemerintah, konsultan, pemasaran, dan tenaga kerja. Pemaparan yang lain dapat dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini dijelaskan bahwa informasi berikut menjawab pertanyaan nomor 7 sampai 13. Bahwa jika Polestar ingin meningkatkan margin keuntungan mereka, perusahaan dapat menambahkan kemampuan pemrosesan untuk operasi mereka. Brian dan Brianna telah mempertimbangkan opsi ini beberapa kali di masa lalu. Saat ini, Polestar memproyeksikan untuk menjual pecan mereka seharga $3 per LB dan memproduksi 250.000 LBS pecan yang tidak dikupas per tahunnya. Baru-baru ini mereka bertemu dengan pemberi pinjaman mereka, dan pemberi pinjaman itu setuju dengan gagasan untuk memproses lebih lanjut pecan mereka di fasilitas mereka sendiri. Dia mengatakan kepada mereka bahwa bank akan menawarkan pinjaman 7 tahun dengan pembayaran tahunan yang sama dengan bunga 6,5%. Pembayaran tahunan adalah $182,7 per $1.000 yang dipinjam. Dibutuhkan 20 pon pecan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecan yang dikupas. Next. Next. Pertanyaan yang ketujuh, langkah awal dalam mengevaluasi perubahan alokasi adalah menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Nah, pertanyaan yang A, berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Caranya yaitu dengan Q kali P, di mana 3 kali 250.000 sama dengan $750.000. Yang B, berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Total biaya langsung per hektar adalah sebesar 1.391,33 dibagi 210 sama dengan 6,625. Yang C, berapa total biaya overhead per hektar? Jadi total biaya overhead per hektar adalah sebesar 434,27 dibagi 210 sama dengan 2,068. Next. Yang D, berapa total biaya per hektar? Caranya yaitu dengan total direct expense ditambah total overhead expense sama dengan 8,69. Yang E, berapa total biaya untuk perkebunan? Rumusnya yaitu dengan total expense per acre dikali total acre of the orchard yang menghasilkan $1.825,60. Yang F, berapa pendapatan bersih kebun tersebut? Pendapatan bersih sama dengan total penerimaan dikurang total pengeluaran, di mana didapatkan bahwa hasilnya yaitu $366.624. Next. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
Pertanyaan ke-8. Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam pemrosesan peralatan, mereka akan dapat menjual kemiri yang sudah dikupas seharga $10 per pon. Berapa pendapatan marginal per pon pecan yang dikupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pecan yang tidak dikupas untuk menyamakan 1 pon pecan dikupas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan rumus NR sama dengan delta TR per delta Q, di mana didapatkan hasil $4. Next. Pertanyaan yang ke-9. Mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi, tenaga kerja, dan mesin operasi akan menjadi $1,70 per pon pecan dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Polstat percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan sebesar $1,50 per pon pecan kupas untuk risiko mereka dan menambahkan tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Jawabannya yaitu besarnya kontribusi yang dapat dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar $0,20 per LB. Sehingga didapatkan bahwa pendapatan marginal sebesar $250.000 dikali $0,20 didapatkan hasil $50.000. Next. Pertanyaan ke-10. Berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Polstat setiap tahun untuk biaya tetap? Jawabannya, biaya tetap yang disumbangkan Polstat untuk setiap tahunnya adalah bunga, lahan, mesin, dan perangkat, serta kendaraan. Adapun banyak uang tunai untuk biaya tetap yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan total pengeluaran overhead sebesar 434,27 pada lahan yang terdapat irigasi dan 7,02 pada lahan kering. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 11. Berapa banyak hutang yang dapat ditanggung oleh Volstad dengan pendapatan ini? Jadi Volstad mempunyai beberapa hutang, seperti kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar, dan kewajiban antara. Nah, nominal hutang pada 2017 itu sebesar $419.384. Dan nominal hutang untuk 2018 adalah $414.287. Next. Yang nomor 12, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volstad jika mereka melakukan ini. Jadi yang pertama adalah kemungkinan Volstad tidak dapat mengembalikan hutang. Kedua, ada kemungkinan keuntungan tambahan yang diperoleh lebih kecil dari hutang. Ketiga, ada kemungkinan perusahaan merugi karena bunga dari pinjaman. Dan terakhir, ada kemungkinan hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nomor 13, sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volstad jika mereka melakukan ini. Yang pertama, ada kemungkinan perusahaan bertambah besar. Yang kedua, ada kemungkinan keuntungan semakin banyak. Ada kemungkinan hasil pinjaman tersebut sangat berguna untuk menambah hasil produksi, dan ada kemungkinan hasil produksi akan meningkat ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 14. Aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kemiri saat mengelola karyawan mereka. Jadi ada 1 dari faktor manusia, seperti tindakan-tindakan yang diambil, contohnya risiko jari tergores atau terpotong pada saat proses pengelolaan komoditas. Lalu 2 dari faktor material, seperti risiko ledakan, kebakaran, dan trauma paparan yang tak terduga untuk zat yang beracun. 3 dari faktor lingkungan, seperti kondisi dari tempat bekerja, yaitu suhu, kelembaban, kebisingan, udara, dan kualitas pencahayaan merupakan contoh dari faktor lingkungan. Lalu keempat dari faktor peralatan, apabila peralatan yang digunakan tidak terjaga dengan baik, maka rentan terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu terakhir kelima, dari faktor proses ini mencakup dari proses perencanaan hingga proses pasca panen dari produksi. Lalu selanjutnya pertanyaan ke-15. Sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami terhadap operasi kemiri. Jadi 1, bahaya penyimpanan jangka panjang pada suhu yang salah menyebabkan tanaman kemiri ditumbuhi jamur. 2, kemiri mengandung parasit berbahaya karena beresiko diserang hama dan serangga. 3, bahaya iklim yang tidak cocok selama proses budidaya kacang kemiri menghambat produksi kacang kemiri. 4, bahaya yang ditimbulkan dari kurang sesuainya tanah yang digunakan oleh tanaman kacang pecan, seperti tingkat kesuburan tanaman kacang pecan menjadi kurang subur. 5, resiko pemilihan media tanam yang tidak tepat untuk kegiatan produksi pasca panen dapat menyebabkan kematian tanaman karena sistem perakaran tanaman kemiri belum selesai berakar. Lalu ke-6, bahaya penanaman yang tidak disesuaikan dengan kelembaban dan suhu dapat memperlambat pertumbuhan tanaman. Lalu selanjutnya pertanyaan ke-16, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kemiri. 1, terdapatnya zat kimia dari penggunaan logam berat dari peralatan yang digunakan. 2, penggunaan pupuk kimia yang berlebih akan berbahaya terhadap pertumbuhan tanaman. 3, terkontaminasinya komoditas dengan bakteri akibat karyawan tidak memperhatikan kebersihan saat proses pasca panen. 4, penggunaan pestisida secara berlebihan akan berdampak terhadap pertumbuhan kemiri.
5. Kualitas produksi kemiri akan turun apabila kurangnya kualitas kontrol atau wawasan yang dilakukan oleh petani. Terakhir ke-6, apabila pengolahan yang dilakukan kurang sukses, maka permintaan kepada produsen akan menurun. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan yang ke-17, 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka. Yang pertama, mengganti tanaman yang menghasilkan produksi lebih rendah dengan tanaman yang menghasilkan produksi tinggi, yaitu dengan memilih bibit yang berkualitas dan unggul. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kegiatan produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, melakukan pemasaran langsung maupun tidak langsung kepada konsumen, bisa melalui media massa saat ini. Yang keempat, meningkatkan kegiatan ekspor produksi ke berbagai negara. Next. Pertanyaan ke-18, jika Flowcraft memilih untuk menambah pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambah promosi pemasaran konsumen secara langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Yang pertama, TikTok. TikTok merupakan salah satu platform yang banyak digunakan oleh berbagai kalangan saat ini. Platform ini selain digunakan untuk mengunggah video yang berdurasi pendek, juga sering digunakan untuk promosi berbagai produk dengan memasang iklan atau melakukan endorsement. Pada produksi pertanian kemiri ini, produsen bisa membuat akun TikTok untuk mengunggah video tentang proses penanaman sampai pengemasan kemiri tersebut agar menarik peminat penonton supaya membeli produk tersebut. Selain itu, produsen juga bisa memasang promosi dengan endorsement. Next. Yang kedua, Instagram. Instagram merupakan platform selanjutnya, juga banyak penggunanya. Biasanya sering digunakan untuk mengunggah berbagai hal. Platform ini telah mengeluarkan fitur baru, yaitu Reels, yang digunakan untuk mengunggah video singkat. Sama seperti platform TikTok, pada Instagram juga bisa digunakan untuk melakukan promosi berbagai produk. Dengan membuat akun di Instagram, produsen bisa mengunggah berbagai gambar maupun video tentang proses pemanenan maupun pengemasan produk. Selain itu, produsen juga bisa melakukan endorsement. Next. Pertanyaan ke-19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan atribut utama bisnis mereka yang dapat mereka tekankan dalam pesan media sosial mereka, yaitu yang pertama, kualitas produk. Produsen bisa meningkatkan kualitas produk dengan memilih bibit yang unggul untuk mendapatkan kualitas produksi yang bagus. Penggunaan pupuk yang tepat bagi tanaman, melakukan pemberantasan hama, menggunakan peralatan mesin yang modern dengan kualitas teknologi yang bagus. Selain itu, juga ada cara lain dalam meningkatkan kualitas produk dengan melakukan umpan balik kepada konsumen, seperti melakukan survei atau review produk. Next. Yang kedua, yaitu pengemasan. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai suatu produk yaitu melalui pengemasan. Dalam mempromosikan produk, pengemasan merupakan suatu hal yang penting karena biasanya seorang akan tertarik terhadap suatu barang karena barang memiliki pengemasan yang bagus. Pengemasan memiliki fungsi utama untuk melindungi barang dari kerusakan. Selain itu, pengemasan juga menambah nilai suatu produk. Pengemasan juga sebagai alat. Pertanyaan ke-20, jika Anda berada di posisi Flowcraft, apa yang Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Untuk meningkatkan atau memperluas suatu produk dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas hasil produksi, yaitu dengan pemilihan bibit yang unggul. Selain itu, memperbanyak promosi juga bisa dilakukan agar semua orang bisa mengenal produk ini. Melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara untuk memperluas jaringan operasi. Pembuatan iklan di media sosial dengan platform gratis seperti di TikTok, Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.